إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وصل إلى أرواح كي زيدين يا حاج ناسها كي حاج مدني كي حاج مدموتي كي حاج على عيون يا حاج كريمة كي جفت البارك كي حاج مضلات سيدين يا حاج مريم والفه مريم محمد غفر الله لهم ذنوبهم وجعلكم برحمة وذرية مريم الجنة وعلى آله وصحبه افتح علينا ويفتح عليكم فتوح عارفين وارزقنا وإياكم الصحة والعافية ويقضي حوائجنا وحوائجكم وانصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وارحم شهداءهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وبسندنا المتصل إلى الإمام المفسر الإمام السيد أيوب الأهدل إلى الإمام الجلال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبلسان الصالحين في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Wadrib, dan jadikanlah Muhammad, ij'al, jadikanlah lahum kepada mereka, mathalan, terhadap satu perumpamaan. Maf'ulu awwalin merupakan maf'ul yang pertama. Ashabal qaryah, yaitu ashabal qaryah, penduduk al-qaryatih, desa. Antaqiyatih, yaitu desa Antakiyah. Maf'ulun tsani menjadi maf'ul yang kedua. Idh ja'aha, ketika telah datang kepada desa tersebut, kampung tersebut. Ila akhirihi, sampai ke terakhir lafaz ini. Badal istimalin, merupakan badal istimal min ashabil qaryah, dari lafaz ashabil qaryah. Jadi yang dinamakan badal itu banyak sekali jenisnya. Ada badal ghalat, ada badal ba'd min kul, ada badal kul min kul, dan juga diantaranya ada badal istimal. Artinya idh ja'aha ini adalah menjelaskan sebagian dari penduduk desa yang datang kepada mereka. Al-mursalun, para utusan. Ai rusulu Isa, artinya utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Idh arsalna ilaihim uthnaini, ketika kami telah mengirimkan ilaihim, kepada penduduk desa tersebut, itsnaini, dua orang utusan. Fakadzabuhuma, maka kemudian mereka mendustakan kepada keduanya. Ila akhirih, sampai lafaz yang terakhir. Badalun merupakan badal min id al-ula, dari id yang pertama. Fa'azzazna, maka kami berikan tambahan kekuatan. Fa'azzazna, maka kami kuatkan. Bitakhfifi, dan takhfif wa tasydid,
qawwaina, kami berikan kekuatan al-itsnaini, dua orang yang tadi, bitsalitsin, dengan orang yang ketiga. Jadi awalnya adalah hanya dua orang, kemudian ditambah menjadi tiga orang. Faqalu, maka mereka berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami bertiga ini, ilaikum, kepada kalian semua, mursalun, adalah para utusan. Jadi utusan bukan langsung dari Allah, tapi utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Qalu ma antum illa basyarum mithluna, mereka berkata, ma antum, tidaklah kalian semua, ketiga orang ini, illa basyarum mithluna, kecuali hanyalah seorang manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan tidaklah Allah menurunkan min syai'in, dari sesuatu apapun. In antum illa takdzibun, tidaklah ada kalian semua bertiga, illa takdzibun, kecuali kalian berdusta. Qalu, maka mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, jarah majral qasamih. Lafaz Rabbuna di sini berjalan dengan perjalanan sumpah, artinya sigat menggunakan siyakul sumpah. Wazidat ta'kidu, dan ditambahkan ta'kid bihi, dengan lafaz ini, wabillamih, dan juga dengan lam, ala ma qablahu, atas lafaz sebelumnya. Nanti ya, inna ilaikum la mursalun, ini yang dimaksud ini, ditambahkan inna ilaikum la mursalun. Jadi lafaz wazidat ta'kid dan ditambahkan ta'kid dan dengan lam, ini menjelaskan lafaz setelahnya. Ala ma qablahu, atas lafaz sebelumnya, li ziyadatil inkari, untuk memberikan tambahan ingkar. Mungkin posisinya agak kurang pas ini sebenarnya ini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Kemudian tafsirnya jarah majrul qasamih wa ziyadat ta'kidu bihi wa billahi ala ma qablahu wa ziyadatil inkari. Jadi karena apa? Karena lafaz wazidat ta'kid ini menjelaskan tentang inna ilaikum la mursalun. Nah, li ziyadatil inkar, untuk menambahkan ingkar. Di dalam lafaz inna ilaikum la mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian semua sungguh-sungguh adalah utusan. Di lam di sini adalah yang dibahas tadi, merupakan lam takkid untuk memperkuat terhadap inna yang sebelumnya. Jadi takkidnya ini berlipat-lipat. Yang pertama adalah dengan inna, yang kedua dengan lam. Makanya tadi dijelaskan jarah majal qasamih, karena begitu kuatnya takkid sehingga susunan kalimat ini memberikan gambaran seolah-olah mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka tidak berbohong, mereka adalah sungguh-sungguh merupakan utusan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan tidak ada tanggung jawab kepada kami illa kecuali al-balaghul mubin, menyampaikan sejelas-jelasnya. At-tablighu adalah memberikan atau menyampaikan, al-bayyinu secara jelas, al-zahiru secara zahir, bil adillatil wadihati dengan berbagai dalil-dalil al-wadihati yang jelas, wahiyya dan dalil-dalil tersebut adalah ibra'ul akmah, adalah disembuhkannya al-akmah, orang yang bisu, wal abros dan orang yang penyakit belang, penyakit baros, wal maridu dan orang yang sakit, wa ihyaul mauti dan dihidupkannya orang yang mati. Jadi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam sebagian juga diberikan kepada pengikutnya, menjadi karomah, sehingga utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam mereka juga bisa menyembuhkan orang yang sakit, al-akmahah, ya.
Wa ubriul akmaha wal abrasa. Cuma wahyil mauta ini adalah khusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami tatayyarna berprasangka buruk atau bertatayyur, tasya'amna berprasangka buruk bikum dengan kehadiran kalian, linqita'il matari karena terputusnya hujan, anna dari kami bisababikum dengan sebab kalian semua. Ya, kebiasaan mereka seringkali mengait-ngaitkan kejadian yang ada di sekitar kelilingnya dikaitkan dengan keyakinan apa yang akan terjadi kepada mereka yang disebut dengan tatayyur. Jadi ketika hujan, kebetulan pada saat itu hujan jarang turun atau tidak turun, maka mereka langsung menuduh ini gara-gara kehadiran kalian membawa sial. Jadi tasya'amna itu adalah pembawa sial. Jadi menganggap bahwasanya kehadiran 3 orang utusan itu membawa sial sehingga air hujan tidak turun. Yang disebut dengan tatayyur. Jadi seperti halnya kebiasaan orang-orang jahiliyah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la tiratah wala hammata wala safar. La tiratah, di dalam keyakinan Islam tidak ada yang dinamakan dengan tirah. Artinya meyakini kesialan pada sesuatu hal. Kadang-kadang manusia orang itu sial menganggap ada hari sial, ada waktu sial, ada warna sial, sehingga kadang-kadang pada bulan tertentu orang itu tidak mau pakai pakaian berwarna hijau masalah karena dianggap membawa sial. Nah, ini dilarang. Pada zaman jahiliyah yang terjadi adalah setiap orang-orang jahiliyah itu ingin berangkat melakukan perjalanan, mereka menerbangkan seekor burung. Burung itu kalau dilihat berjalan atau terbang ke arah kanan maka dianggap membawa kebaikan. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, menganggap itu akan membawa sial sehingga gak jadi berangkat. Jadi segala urusan mereka ditentukan oleh praktek-praktek seperti tersebut yang disebut dengan tatayyur. Oleh karena itulah di sini bangsa Antakiyah menganggap kehadiran dari para utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai pembawa sial. Nah, ya sebenarnya bukan masalah itu. Sebenarnya intinya mereka tidak mau beriman. Tidak mau beriman, sehingga mencari segala alasan untuk mencegah, untuk menggembosi atau melarang dakwah-dakwah mereka. La illam tantahu lanarjumannakum, demi apa lam qasamin, lam di sini adalah lam qasam, lam sumpah. Lam tantahu, apabila kalian tidak berhenti, artinya berhenti berdakwah, lanarjumannakum, maka kami sungguh-sungguh akan melempar terhadap kalian bil hijarati dengan batu-batu besar, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan sungguh-sungguh akan menimpa terhadap kalian minna dari kami adzabun alimun, siksaan yang menyakitkan, mu'limun. Nah. Qalu, maka mereka berkata para utusan, 3 orang tersebut berkata, ta'irukum ma'akum, ta'irukum, kesialan kalian tersebut, tatayyurnya kalian tersebut, syu'mukum, kesialan kalian, ma'akum, itu bersama kalian sendiri. Yang menyebabkan kalian itu sial bukanlah kehadiran kami, tapi akibat perbuatan kalian sendiri. Bikufrikum, dengan sebab kekufuran kalian. Jadi kekufuran, kemaksiatan itu membawa sial. Kekufuran, kemaksiatan itu membawa sial. A'il dzukirtum, apakah apabila hamzatu istifhamin merupakan hamzah istifham dakhalat yang masuk ala in asyartiyah,
kepada in asyartiyah, wa fi hamzatiha, dan dalam hamzahnya at-tahqiqu bisa dibaca tahqiq, ain ya, wa tashilu dan dibaca tashil, ain ain, tashil itu ain, kalau tahqiq ain. Wa idkhalu alifin bainahuma, dan memasukkan alif di antara bainaha, antara hamzah yang pertama ya. Ya, alifin bainaha, antara hamzah kedua tersebut. Biwajhaiha, dengan dua cara membacanya. Ada alif di antaranya ain, dibaca panjang. Wa bainal ukhra, dan antara hamzah yang lain. Dzukirtum, apabila kalian diingatkan. Wa'idtum, kalian diberikan mau'izah, peringatan. Wa khuwiftum, dan kalian diberikan rasa takut. Wa jawabus syartih, dan jawab syarat di sini mahdhufun, dibuang. Ai tatayyartum, artinya kalian tetap akan bertatayyur, menganggap sial. Wa kafartum, dan kalian tetap kufur. Wa huwa ma'al istifhami, dan ini adalah merupakan tempat istifham. Wal muradu bihi at-taubih, dan yang dimaksud di sini dengan adalah bukan bertanya, at-taubih. Jadi istifhamu taubihin. Jadi ada istilah orang bertanya itu bukan bertanya hakikatnya, tapi menyalahkan, taubih, menjelekkan. Seperti hanya seorang bapak yang mengatakan kepada anaknya karena tidak taat, sudah diberikan peringatan, diberikan diberitahu, tetap aja ngeyel, akhirnya mungkin jatuh atau bagaimana. Kemudian bapaknya bertanya, bukankah saya sudah mengingatkan kamu, bukankah saya sudah mengingatkan kamu? Nah, ini bukan bertanya sebenarnya, tapi istifhamu taubih, pertanyaan yang dimaksudkan untuk menyalahkan dan menjelekkan. Bal antum qaumun musrifun, sebaliknya kalian semua ini adalah merupakan kaum musrifuna, yang melewati batas, berlebih-lebihan. Wa tajawizunal haddah, melewati terhadap batas, bisyirkikum, dengan kesyirikan kalian. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang dari ujung kota ya, dari ujung Madinah, dari ujung perkotaan, rajulun, seorang laki-laki, huwa Habibun Najjar, dia bernama Habibun Najjar. Dalam sebuah riwayat disebutkan Yusuf ibn Najjar. Kana qad amana bir rusuli, ada beliau ya, rajulun di sini qad amana bir rusuli, sungguh-sungguh telah beriman dengan para utusan. Wa manzilu, dan tempat tinggalnya adalah bi aqsal baladi, di ujung negara atau di ujung daerah. Yas'a, berjalan dengan cepat. Yashtaddu adwan, artinya yashtaddu adwan, dengan berlari dengan sungguh-sungguh. Lamma sami'ah, ketika dia mendengar, bitakdzibil qaumi ar-rusulah, dengan pendustaan dari kaum terhadap para utusan. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, maka dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u al-mursalin, ikutilah kalian al-mursalin, terhadap para utusan tadi. Ittabi'u man la yas'alukum, ikutilah kalian, ta'kidun lil awal, merupakan takkid terhadap lafaz yang pertama. Man la yas'alukum, orang yang tidak meminta terhadap kalian, ajran, terhadap bayaran, ala risalatihi, atas risalah yang mereka bawa, wa hum muhtadun, dan mereka telah mendapatkan hidayat. Faqila lahu, maka ditanyakan lahu kepada Habibun Najjar, anta ala dinihim, apakah kamu itu di atas agamanya, artinya sama dengan agama mereka. Faqala, maka berkata Habibun Najjar, wa ma liya la a'budul ladzi fadarani wa ilaihi turja'un, dan wa ma liya, dan tidak ada bagiku alasan, la a'budul ladzi fadarani, saya tidak menyembah, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah alladzi fadarani, Tuhan yang telah menciptakanku,
Khalaqani ay la mani'ali, tidak ada hal yang mencegah terhadap diriku min ibadatihi, dari menyembah Allah al-mawjudi yang maha ada, muqtadhiha yang telah memastikan untuk adanya ibadah, wa antum kadzalik, dan kalian semua sebenarnya seharusnya demikian. Wa ilaihi turja'u, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan semuanya, ba'dal mauti, setelah kematian. Faujazikum bi kufrikum, maka Allah memberikan balasan kepada kalian bi kufrikum, dengan kekufuran kalian. A'attakhidhu, apakah saya akan menjadikan, fil hamzataini, di dalam dua hamzah, minhu ma taqaddama, apa yang telah lalu, fi a'anzartahum, di dalam lafaz a'anzartahum artinya bisa dibaca a'attakhidhu, wa huwa istifhamun, dan di sini adalah merupakan pertanyaan. A'attakhidhu bimakna nafi, dengan bermakna nafi. Min dunihi, apakah saya akan menjadikan dari selain Allah, ay ghairihi, selain daripada Allah, alihatan, berbagai macam tuhan, sembahan, asnaman, berhala-berhala. Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yumkidun. Yuridni, apabila Allah menginginkan kepadaku, Ar-Rahman Allah, bidurrin, dengan suatu kemudaratan dan suatu bahaya, la tughni, tidak akan mencukupkan, anni, dariku, syafa'atum, pertolongan mereka, allati, yaitu berhala-berhala, za'amtumuha, yang kalian sangka sebagai Tuhan, syai'an, sesuatu apapun, wala yumkiduni, dan mereka tidak bisa menyelamatkan diriku. Sifatu alihatin, merupakan sifat dari alihah. Ini adalah dialog ya yang terjadi antara Habibun Najjar dengan kaumnya. Bagaimana memberikan penjelasan tentang pentingnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Tuhan yang kalian sembah ini tidak akan mampu menolong diriku. Tidak akan mampu menolong diriku. Dan ini terjadi pada zaman sahabat ya. Ada seorang sahabat ketika beliau masuk Islam, di saat itu pada saat itu orang tuanya itu masih kufur, masih kafir, memiliki berhala. Akhirnya untuk menyampaikan dakwahnya itu mungkin tidak akan diikuti, bahkan ditentang. Akhirnya dia mencari cara. Setiap malam berhala yang disembah oleh bapaknya itu dibuang. Pertama dibuang ke tempat sampah. Malam pertama dibuang tempat sampah. Setelah dibuang tempat sampah, marah bapaknya ini, siapa ini? Kok berani-beraninya membuang Tuhan yang saya sembah? Ditaruhlah, dibersihkan lagi, ditaruh lagi. Kemudian besoknya juga demikian, sampai 3 kali. Akhirnya diberikan pedang. Sudah kamu bela diri. Berhalanya itu diberi pedang, suruh bela diri. Akhirnya hari yang ketiga juga sama dibuang. Ya karena berhala, patung. Bagaimana mungkin dia akan membela dirinya? Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu gak ada gunanya saya membela Tuhan yang tidak bisa membela diri. Bagaimana saya akan menyembah seorang Tuhan yang tidak bisa membela dirinya? Akhirnya datang anaknya dan menjelaskan bahwasanya Tuhan yang selama ini mereka sembah bukanlah Tuhan, karena mereka pun diciptakan. Bagaimana seorang Tuhan diciptakan dikatakan sebagai Tuhan, sebagai pencipta? Karena mereka sendiri yang buat. Begitu juga cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Sayyidina Umar ketika diceritakan memiliki berhala, patung yang terbuat dari kurma. Setiap lapar dimakan kurmanya. Jadi kalau lapar tuh hanya dimakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inni idzal lafi dhalalin mubin, sesungguhnya diriku idzan apabila menyembah selain Allah, ai in abadtu ghairallah, apabila saya menyembah terhadap selain Allah,
la fi dhalalim mubin, sungguh-sungguh berada di dalam kesesatan, mubinin yang jelas, bayinin. Inni amaltu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya saya amantu, saya beriman, bi rabbikum terhadap Tuhan kalian, fasma'uni maka dengarkanlah diriku, isma'u qauli dengarkanlah ucapanku, farajamuhu famatah maka kemudian mereka melemparnya dengan batu, meranjamnya, famatah sehingga beliau meninggal. Jadi Habibun Najjar dilemparkan. Ini adalah mereka termasuk di antara kaum Bani Israel. Ya, Bani Israel. Jadi mereka memang hobinya membunuh. Ya. Bani Israel itu apalagi orang Yahudi memang hobi membunuh. Tapi setiap Allah mengatakan kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Itu sudah janji Allah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka berusaha untuk membakar api peperangan, atfa'aha Allah, maka Allah akan memadamkannya. Mereka akan dihabisi, mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulil jannah, dikatakan lahu kepada beliau Habibun Najjar inda mautihi, ketika wafatnya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, disambut oleh para malaikat. Waqilah, dan dikatakan juga dakhalaha hayyan, masuk ke surga hayyan, dalam keadaan hidup. Artinya bukan masuk dalam keadaan hidup, diperlihatkan nikmat-nikmat surga kepada Habibun Najjar. Karena kalau orang masuk surga itu sudah di alam, setelah melewati alam barzakh. Orang mati syahid pun, orang syuhada itu secara jasadnya belum masuk surga. Secara jasad orang mati syahid itu belum masuk surga. Hanya saja ruhnya yang dibawa berkeliling melihat-lihat ke dalam surga. Jadi orang yang mereka yang mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berada di alam barzakh tapi ruhnya bisa berjalan-jalan masuk ke melihat-lihat ke dalam surga. Ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun, berkata Habibun Najjar, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya, harfu tambihin, merupakan huruf tambih. Ya, di sini adalah merupakan huruf tambih, bukan makna taraji, karena biasanya laita itu bermakna taraji, berharap. Tapi di sini dimaksud ini adalah seandainya, merupakan tambih, peringatan. Seandainya kaumku ini ya'lamun, mengetahui, bima ghafara li rabbi, dengan sebab apa Allah telah memaafkan Tuhan dosa-dosaku, Rabbi Tuhanku, bighfranihi, dengan maghfirah daripada Allah, wa ja'alani minal mukramin, dan telah menjadikan diriku di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Makanya tidak ada seseorang itu mati kemudian ingin hidup lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi, kecuali orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Orang yang mati syahid, meninggal mati syahid, ya seperti halnya mereka yang terbunuh juga di Palestina, maka mereka melihat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu mereka ingin hidup lagi, kemudian mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Karena kematian tidak akan terasa bagi mereka. Tidak akan terasa. Bagi mereka tidak serasa. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ya. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Telah datang kepada diriku atin, seseorang yang datang. Jadi Rasulullah mengatakan datang kepada diriku seorang malaikat. Min indi rabbi, dari sisi Tuhanku azza wa jalla. Faqala, kemudian malaikat tersebut berkata, man shalla alaika min ummatika salatan, barang siapa yang membaca salawat kepadamu Muhammad, min ummatika, dari umatmu, salatan, satu kali salawat, kataballahu lahu biha 10 hasanatin, maka Allah akan mencatat lahu, baginya, biha, dengan salawat tersebut 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayiatin, dan Allah akan menghapus darinya 10 dosa-dosa keburukan. Wa rafa'a lahu 10 darajatin, dan Allah akan mengangkat baginya 10 darajatin, 10 derajat kebaikan. Wa radda alaihi mithlaha, dan akan menjawab kepada orang tersebut mithlaha, semisal daripada doa tersebut. Jadi ini adalah di antara keutamaan orang membaca sholawat. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan 10 kebaikan, dihapuskan dari 10 kesalahan dosa-dosanya, diangkat derajatnya 10 derajat. Kemudian dibalas oleh Allah. Bayangkan kita membaca salawat kepada Rasulullah, Allah akan membalas salawat yang kita baca dan diberikan rahmat. Ya, balasan daripada Allah adalah berupa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad an Abi Talhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuka, apakah kamu menginginkan hatimu menjadi lembut? Kadang-kadang kita merasa hati kita keras, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa menerima kebenaran. Bagaimana caranya agar hati kita lembut? Wa tudrika hajataka, dan kamu mendapatkan hajatmu. Yang pertama adalah irhamil yatim, sayangilah anak yang yatim. Anak yang yatim sayangi. Yatim ini adalah sebuah orang yang meninggal bapaknya, bapaknya secara khusus ya. Yatim adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia masih belum rushdi, bukan sampai kepada pemikiran atau akal yang dewasa. Ya, kalau sudah besar 30 bukan yatim lagi. Ya. Pernah ada orang itu ada orang minta sumbangan anak yatim, orangnya sudah tua. Ya betul ya, orang kakek-kakek bapaknya udah meninggal. Nah, irhamil yatim, berikanlah rahmat, sayangilah al yatim, kepada anak yatim, maka hati kita akan menjadi lembut. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Nah ini. Wa at'imhu min ta'amika, dan berikanlah dia makan dari makananmu. Yalin qalbuka, maka akan lembut hatimu. Wa tudrik hajatakah, dan kamu akan mendapatkan hajatmu. Jadi dasar daripada mengusap kepala anak yatim adalah di dalam hadis ini tidak secara khusus dilaksanakan pada hari nisfu Sya'ban ya biasa, atau Asyur Muharram ya. Asyura biasanya kadang-kadang adat orang itu kalau Muharram, tanggal 10 Muharram itu mengadakan santunan anak yatim dengan cara mengusap kepalanya. Tidak secara khusus dilakukan pada itu, tapi dilakukan secara umum. Kapan saja boleh. Bukan hanya kepalanya saja yang diusap, tapi dikasih uang. Ya, kalau cuma diusap kepalanya ya ngapain juga ya. Rontoknya ya, rambutnya rontok nanti. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntah. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, tamhuha, yang bisa menghapus kebaikan tersebut terhadap keburukan. Dan penyebab utama maksiat adalah karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Penyebab utama maksiat, perilaku korupsi, perilaku dan semua kejahatan yang lainnya adalah, yang terutama adalah karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan, setiap kita melakukan perbuatan dosa, jangan ditunda untuk segera bertaubat, untuk segera melakukan kebaikan. Jadi setiap umpamanya kita melakukan dosa, ya langsung saja ambil uang, niat sedekah, bantu anak yatim, bantu fakir miskin. Diniatkan agar Allah menghapus dosa. Diniatkan agar Allah menghapus dosa yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin asanin, dan berakhlaklah, berlegaulah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Rawahu Tabrani an Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kamu sungguh-sungguh meremehkan, dan janganlah kalian sungguh-sungguh meremehkan minal ma'rufi, dari ma'ruf syai'an, sesuatu apapun. Janganlah meremehkan perbuatan yang baik. Ma'ruf ini adalah bisa perkara yang sunnah, apalagi perkara yang wajib. Yang dinamakan dengan ma'ruf adalah perkara yang sunnah dan juga perkara yang wajib, atau secara umum dimaknai segala sesuatu yang dicintai dan disukai oleh Allah. Al-ma'ruf adalah kullu syai'in ahabbahullah, segala sesuatu sukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkara yang sunnah ataupun perkara yang wajib. Janganlah kita meremehkan sekecil apapun. Walaupun dalam sebuah hadis disebutkan bisyikki tamratin, walaupun hanya bersedekah dengan separuh dari kurma. Kita mampu atau nyumbang masjid atau nyumbang kepada anak-anak fakir miskin, atau ada orang yang membutuhkan, kita berikan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tidak ada masalah. Siapa tahu uang yang 2.000 itu betul-betul mereka butuhkan. Bisa saja ketika dia itu membutuhkan, ingin beli nasi karena kelaparan, punya uang 3.000, kurang berapa? 2.000. Kurang berapa? 2. Pada saat itu kita memberikan uang 2.000 yang mungkin kita anggap remeh, tapi bagi mereka pada saat itu mungkin sangatlah membutuhkan. Sehingga tolak ukur besar kecilnya pahala itu, pertama dilihat dari segi orang yang memberikan. Orang yang memberikan, ada perjuangan atau tidak. Jadi kalau dia punya 1 miliar, nyumbangnya 2.000, ya terlalu parah istilahnya. Ada perjuangan tidak? Makanya dalam hadis disebutkan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang diberikan di saat orang itu lagi kikir-kikirnya, dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan ya, dia berangan-angan ingin menjadi orang kaya. Di saat dia senang-senangnya, di saat dia eman-emannya, itu diberikan. Itu yang paling besar pahalanya. Ya, tanpa menghilangkan kebutuhan. Ya, jangan sampai nanti semuanya disedekahkan, anaknya minta, nangis dan sebagainya, itu istrinya kelaparan, dibiarkan, ya tidak boleh. Tetap kuncinya adalah setelah kebutuhan itu dilaksanakan, maka ketika orang itu mengeluarkannya dalam keadaan kikir, dalam keadaan dia eman-eman, itu yang paling besar pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari orang yang membutuhkan. Uang yang 2.000 diberikan kepada orang yang lapar untuk dibuat makan agar bisa hidup, itu lebih berharga daripada uang 1 juta disumbangkan kepada masjid mungkin, karena dia lebih membutuhkan. Mungkin lebih membutuhkan. Itu dari segi membutuhkannya. Dilihat yang ketiga adalah dari segi apa namanya, jariyahnya. Kadang-kadang faidah pahala atau apa namanya, sumbangannya sedikit, ya sumbangannya lebih sedikit, tapi faidahnya bermanfaat dan berjalan
tidak berhenti-berhenti. Contoh masalah ada orang menyumbangkan atau memberikan bantuan mushaf Quran ya, bagi pondok atau tahfidz Al-Quran masalah, memberikan bantuan ya mungkin Quran berapa? 50.000 ya. Setiap hari dia itu Al-Quran itu dibaca, maka orang yang menyumbang itu mendapatkan pahala. Orang yang menyumbang itu meninggal, Qurannya tetap dibaca sampai kiamat, tetap akan mendapatkan kiriman pahala. Jadi besar kecilnya pahala itu, makanya Rasulullah mengingatkan, janganlah kita meremehkan pahala sekecil apapun. Nah, wala tahqiranna min ma'ruf syai'an walau an tufrighah min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun kamu menuangkan dengan cara menuangkan min dalwika dari gayung, kau gayung canting ya, fi inski di dalam wadah orang yang meminta minum. Wa antal qakhaka, dan dengan cara kamu berjumpa terhadap saudaramu. Wajhuka ilaihi mumbasitun, dan wajahmu ilaihi kepadanya mumbasitun, itu mumbasitun dalam keadaan apa namanya, cerah, berwajah cerah, berbahagia, artinya menampilkan wajah bersedih. Jadi setiap kita bertemu dengan orang lain, janganlah kita menampakkan wajah yang murung, sedih ya. Kadang-kadang orang itu terbalik ya, atau bukan terbalik ya, kadang-kadang orang itu senangnya menampakkan kalau dia itu susah, padahal kemarin garamnya mahal, apa namanya, tembakau dapat faedah yang besar, tapi ketemu sama orang rugi. Sih senantiasa menampakkan kesedihan di hadapan orang lain, nah itu tidak baik. Yang baik adalah senantiasa menampakkan kebahagiaan di hadapan orang lain, walaupun dia sendiri dalam keadaan tertimpa musibah. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan jauhilah perbuatan isbal, memanjangkan izar, terhadap izar, sarungnya. Fa inna isbalal izari minal makhilati, maka sesungguhnya memanjangkan izar minal makhilati adalah di antara sifat makhilah, kebohongan. Wala yuhibbuha Allah, dan tidaklah mencintai kepadanya terhadap makhilah. Allah tidak menyukai perbuatan makhilah, perbuatan menyombongkan diri. Wa ini mru'un syatamakah, dan apabila ada seseorang yang mencacimu, wa ayyarakah bi amrin, dan menghinamu dengan suatu perkara, laisa fikah, yang tidak ada bagimu, artinya yang tidak kamu lakukan. Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi, maka janganlah kamu menghinanya dengan perkara yang dia miliki. Apabila ada seseorang, ini ya gambarannya, apabila ada seseorang menghina kita, memfitnah kita, memframing kita dengan perbuatan yang tidak kita lakukan, maka janganlah kita membalas dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi yang dilarang bukan perbuatan yang sama-sama tidak dilakukan. Jadi mereka menuduh kita tidak berzina, umumnya dituduh berzina ya. Kita dituduh berzina, kemudian kita tahu orang itu juga berzina, betul-betul berzina. Yang ngomong tadi itu justru mereka sendiri yang berzina, terus kita memfitnah dan menghinanya, kamu berzina. Ini tidak boleh. Kita yang enggak berzina, ketika difitnah, dihina, dengan tuduhan yang berzina, kita tidak boleh membalas orang tersebut walaupun kita tahu bahwa perbuatan itu dia lakukan. Apalagi dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Karena urusan masalah setiap lafaz yang kita ucapkan ini urusannya bukan orang per orang ya. Fitnah itu bukan urusan orang per orang, tapi adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu lafaz itu diucapkan kecuali tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Wada'hu,
dan biarkanlah dia yakunu menjadi wabaluhu alaihi, akibat perbuatannya kembali kepadanya, wa ajruhu lakah, dan pahalanya menjadi milikmu, wala tasubbanna hadan, dan janganlah kamu mencaci maki terhadap orang lain. Rawahu At-Tayalisi an Jabir bin Salim, wallahu alam. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Kiai meneruskan yang kemarin itu masalah muhallil. Muhallil Kurang paham. Oh, belum selesai kemarin di batasnya atau syarat-syaratnya. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Bacaan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. An-nas mohon penjelasannya. Minal jinnati wan nas. Dan jin menguasai di dunia pertama kali sampai berapa tahun, Kiai? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang masalah muhallil ya. Muhallil. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya la'ana Rasulullah al-muhallilah wal muhallalah. Allah melaknat ya kepada mereka yang menjadi muhallil untuk menghalalkan pernikahan bagi orang yang telah telak atau cerai 3 kali, agar bisa menikahi terhadap suami yang pertama. Ini yang dilarang adalah muhallil yang memang sudah ada perjanjian kesepakatan. Sudah ada kesepakatan, nanti kamu nikah sama suami saya atau istrinya, kamu menikahi istri saya karena sudah terlanjur cerai 3 kali, kamu menikahi ya sebulan lah, ya kamu rasakan atau bagaimana sebulan, habis itu kamu cerai. Ada kesepakatan, maka ini tidak diperbolehkan, dilarang, diharamkan. Namun apabila tidak ada kesepakatan, hanya saja ya dia itu menikahi, memang ada seseorang istrinya begini, orang menikah memang punya niat untuk diceraikan, entah itu 1 bulan, 2 bulan, bisa saja mungkin 1 tahun, 6 bulan, bisa. Umpamanya ada orang kayak orang dari Indonesia pergi ke Mekah pakai visa multiple itu sekarang, kemudian tinggal di Mekah selama 1 tahun. Dia mungkin punya niat, dia menikah ingin agar tidak terhindar atau agar terhindar dari perzinahan, menikah selama di sana. Tapi tidak ada rencana, tidak ada kesepakatan, hanya saja memang dalam hatinya punya niat. Itu tetap sah, tidak ada permasalahan, namun dimakruhkan. Dimakruhkan. Itu dimakruhkan. Jadi kalau memang ada niat seperti itu, tidak dimakruhkan. Jadi kalau memang sudah ada kesepakatan, perjanjian, maka itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhallil yang dilaknat adalah mereka yang sudah memiliki acara kesepakatan antara pihak yang muhallil itu dengan suami yang pertama atau dari keluarga. Artinya ada kesepakatan. Nah, yang kedua tentang masalah di dalam firman Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Hadis ini pertama Allah mengulang-ulang an-nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3 kali. Tapi di atas qul a'udzu birabbil falaq langsung min syarri ma khalaq 1 kali. Apa hikmahnya?
adalah ketika Allah menyebutkan tentang qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu menggambarkan bahwasanya terhadap musuh yang tidak terlihat. Musuh yang tidak terlihat. Siapa? Jin dan syaitan. Syaitan. Kita ini memiliki musuh yang tidak terlihat, itu syaitan. Kita berlindung kepada Allah agar Allah mengatasi terhadap musuh yang tidak bisa terlihat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berbeda dengan yang terlihat. Itu permintaannya cukup satu kali, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian bangsa jin ini adalah bangsa yang pertama menempati dunia. Itu dalam kisah-kisah dan riwayat tidak ada penjelasan berapa tahun bangsa jin itu tinggal di bumi, ya, karena umurnya bangsa jin itu beda dengan bangsa manusia. Ada jin yang berumur 200 tahun, 400 tahun. Ada yang enggak mati-mati. Ada bangsa jin yang enggak mati sampai kiamat. Siapa? Iblis. Itu telah menjadi hukuman, ya, hukuman daripada Allah. Justru kadang-kadang perkara yang diminta orang itu bukan menjadi kesenangan baginya, justru menjadi hukuman. Bagaimana iblis itu justru dihukum kekal abadi di dunia sampai hari kiamat. Tidak mati-mati. Untuk menyaksikan musuh-musuhnya, ada yang taat, ada yang haji, setiap hari begitu. Jadi kadang-kadang orang panjang umur, orang umurnya panjang, ya, justru menjadi hukuman. Pernah ada seorang itu pada zaman sahabat Rasulullah itu ada seorang yang memfitnah sahabat yang lain. Ada seorang itu memfitnah seorang sahabat mencuri tanahnya. Mencuri tanah. Jadi ada orang yang menuduh, oh dia itu mencuri tanah, padahal dia tidak mencuri. Akhirnya didoakan, ya Allah, kalau ucapan orang yang menuduh ini berbohong, kalau dia berbohong terhadap ucapannya, menuduh saya mengambil tanah ini berbohong, maka panjangkan umurnya dan berikanlah dia fitnah menggoda setiap wanita yang lewat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia itu tidak mati-mati, umurnya tua sampai sedikit diceritakan bahwasanya sampai alisnya ini uban, sampai saking tuanya itu alisnya itu menutupi alisnya, turun menutupi matanya, kelopak matanya, saking cekungnya matanya. Setiap hari kerjanya apa? Dia duduk di pinggir jalan menggoda perempuan-perempuan yang lewat. Ada orang lewat, sweet gitu. Ada orang lewat, perempuan lewat, pokoknya setiap hari gitu, padahal sudah tua. Menggoda perempuan dan sampai mati. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan diberikan panjang umur yang barokah, ya. Amin. Cukup ya? Jadi masalah umur tidak ada yang tahu. Masalah mahlil Kiai, Ya. sampai batas apa? Olan ada di Gunung Madu itu sampai 3 kali. Maksudnya bagaimana? Batasnya mahlil. Batasnya sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Maksudnya bagaimana itu mahalil 3 kali? Tidak, Pak. Cerai. Sampai cerai 3 kali, terus Menikah. sama orang satu itu. 3 Iya. kali. Sampai 3 kali mahlil orang satu itu. Tidak paham saya pertanyaan. Paham? Sampai 3 kali. Jadi batasnya sampai berapa mahlil itu? Maksudnya kapan seseorang itu kalau mau menikah lagi terhadap terhadap istri yang pertama ada muhallil gitu maksudnya. Oh. Ya, yang jelas seperti hanya dalam firman Allah, at-talaqu marratan. Ya, at-talaqu marratan. Jatah talak itu adalah 2 kali. Artinya yang ada rujuk. Kalau sudah 3 kali cerai, maka tidak ada rujuk. Termasuk juga
talak cerai 3 dalam 1 kali ucapan. Sama. Pendapat yang muktamad adalah mengatakan bahwa cerai 3 kali dalam 1 waktu, 1 kali ucapan. Kamu umpamanya ada kepada istrinya, dia mengatakan, kamu saya talak 3. Maka walaupun itu sudah 1 kali ucapan, langsung terkena hukuman harus menikah dengan muhallil. Cukup jelas ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, mohon tanggapannya. Ini pengalaman saya pernah bermakmum kepada imam yang sudah tua, kira-kira umurnya 70, tapi fisiknya itu normal, terus kondisinya normal, semuanya normal. Dikala membaca tahiyat, itu kepalanya itu seakan-akan bergerak melebihi 3 kali. At-tahiyat begini. Apakah itu sah apa tidak gitu? Tiap-tiap tahiyat gitu. Sedangkan saya makmumnya itu langsung mufarokoh gitu. Terus begini, tiap-tiap tahiyat, pertama tahiyat, kedua tahiyat gitu. Makanya saya kalau ada imam kayak gitu, saya minggir aja, nggak makmum gitu. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan dari sebelah. Masalah apa itu tadi menerangkan masalah sedekah. Kalau ada orang sedekah memberi Quran, akhirnya Quran itu tidak dibaca, apakah itu termasuk sedekah jariyah gitu? Sedekah terus Quran itu enggak dibaca gitu. Soalnya tadi yang diterangkan kalau dibaca menjadi sedekah jariyah. Sedangkan kata yang itu yang nitip itu apakah termasuk sedekah kalau Quran itu dibiarkan terus di rumahnya itu tidak dibaca gitu, tidak diamalkan maksudnya gitu. Terus masalah sedekah yang kedua, masalah umur. Katanya sedekah itu bisa memperpanjangkan umur gitu. Karena waktu dulu malaikat Israfil begitu mau mencabut manusia, terus ditanyakan dengan malaikat siapa gitu tak tahu. Maka mau kemana kan? Saya ingin mau mencabut rohnya si Fulan gitu. Mungkin berapa hari atau 3 bulan mau meninggal katanya begitu. Akhirnya sampai 3 bulan itu enggak mati. Terus ditanyakan yang pertama itu yang menanyakan itu, itu kok enggak mati? Katanya kamu itu 3 bulan itu mati. Akhirnya menjawab, saya sudah berangkat. Ternyata mau berangkat melihat bukunya, ternyata ditunda. Karena apa? Karena itu memberi sedekah. Sedekahnya bisa memperpanjang umur katanya. Apakah benar kayak gitu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama datang masalah gerakan 3 kali. Kita dalam mazhab Syafi'i memang dilarang ketika sholat melakukan gerakan-gerakan melebihi dari 3 kali gerakan. Ada beberapa anggota tubuh dan pembahasannya itu di dalam kitab-kitab fikih itu secara terperinci dijelaskan. Ada pengecualian gerakan 3 kali yang tidak dihitung gerakan walaupun berulang-ulang. Pertama adalah jari. Jadi jari walaupun goyang-goyang gini umpamanya lah sampai 10 kali, 100 kali, maka tidak menjadi batal. Terus yang kedua adalah bibir. Bibir gerak, tidak ada masalah. Kemudian lidah. Jadi walaupun gerak lebih dari 3 kali tidak ada masalah. Telinga, ada telinga bergerak ini? Hah? Ada gerakan. Ya. Kemudian ada lagi bagi laki-laki alat itu gerak.
Jadi gerak-gerak itu tidak ada masalah, tidak ada hitungan. Nah, selain daripada itu terhitung. Selain daripada yang saya sebutkan tadi itu terhitung menjadi gerakan. Semua gerakan itu bisa membatalkan salat kalau lebih dari 3 kali kecuali ada udzur. Udzur itu seperti halnya ada orang punya penyakit stroke atau bagaimana, kan ada kadang-kadang kejutan atau apa itu kan ada. Nah, makanya saya dipertanyakan apakah itu adalah didasari karena apa namanya? Karena mungkin ada penyakit atau ada gangguan atau ya ada udzur lah. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu didasari goyang-goyang itu karena apa namanya? Ya karena kebiasaan, perlu diberikan nasihat agar tidak mengulang kembali. Seperti hanya contohnya kadang-kadang banyak terjadi, ini saya melihat anak-anak santri juga banyak terjadi ketika sami Allahu liman hamidah kemudian tangannya goyang-goyang. Ketika turun sami Allahu liman hamidah, banyak yang terjadi seperti itu, tangannya goyang-goyang. Makanya diperhatikan, karena di dalam madhab kita nggak bahas madhab lain ya, kita madhab kita Syafi'i ada tidak boleh melakukan gerakan-gerakan tafhushu ya, yang terlihat melebihi daripada 3 kali gerakan. Jelas ya? Jadi kalau memang betul umpamanya dia telah diberikan nasihat jangan melakukan gerakan itu, tetap dilakukan, ya sudah, tidak usah diikuti, cari imam yang lain saja ya. Mungkin saja ada udzur, saya nggak tahu kan, ditanya mungkin ada udzur apa tidak, ada udzur apa tidak, mungkin saja punya udzur, mungkin lehernya sakit perlu goyang-goyang gitu, bisa. Sudah, nanti cari yang lainnya aja. Mungkin ya istilahnya apa ya, kita tidak terlalu fokus ke dalam masalah apa namanya mencari kesalahan orang. Ihtimal ada madhab lain yang memperbolehkan untuk menghindari fitnah, menghindari terjadinya fitnah. Contoh masalah contoh ya, seperti halnya dalam suatu daerah sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat. Kampung itu banyak orang yang nggak sholat. Di awal-awal sholat mendirikan Jumat, yang hadir cuma 30 orang, 20 orang. Sah apa tidak sholatnya? Hah? Kalau kita begitu Syafi'i tidak sah. Tapi kita ingin mengajak. Jumat aja sudah beruntung mereka sholat Jumat itu. Ini kalau gak didirikan nanti bukannya nanti bertambah, tambah habis tambah dana. Makanya tahapan demi tahapan mungkin dengan seiring dengan waktu diberikan nasihat, diberikan pilihan. Selama ada madhab-madhab lain yang bisa menampung, selama tidak melakukan kesalahan yang fatal istilahnya, untuk mencegah terjadinya fitnah, ya diperbolehkan. Pernah itu terjadi, siapa namanya, Imam Asyid Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala pernah bermakmum di sholat waktu di Mekah. Itu ada imamnya yang sudah tua, ya kayak tadi itu kondisinya. Kalau sudah tua kan tidak mau dikasih tahu, dinasihati, suruh jadi imam tidak mau diganti sudah. Itu waladhdallin tuh ya. Itu waladhdallin tuh ya. Waladdallin itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Jadi dal logat, mungkin logatnya. Ya sudah. Ya Allah taqabbal. Makmumnya sudah ya diganti sudah dah. Allah taqabbal insyaallah. Cuma kalau kita berpatokan pada satu madhab, ya itu tadi tetap batal sebenarnya. Karena bukan anggota tubuh yang tadi saya sebutkan, bukan telinga, bukan lidah, bukan bibir dan sebagainya, bukan mata. Terus masalah itu yang mempermainkan lidah dan jari atau laser yang di bawah itu, kalau niatnya itu kalau main-mainan kayak apa, batal apa enggak gitu. Soalnya yang bergerak itu mungkin ada niat atau ada apa gitu. Ada hal-hal yang kita patokan pada hukum syariat, ada hukum secara apakah sholat itu diterima. Sholat itu ada syarat dan rukun. Seseorang yang melakukan sholat syarat dan rukunnya sah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka tetap sah. Kita hukumin sah.
apakah itu dia mendapat pahala, apakah dia itu mendapatkan dosa dan sebagainya, lah itu urusan lain. Jadi kalau orang itu sholat main-main, umpamanya dengan tangannya gerak-gerak, lagi sholat kemudian korek-korek kuping umpamanya, apalagi hidung ya, mencari ikan di dalam itu, gurau, itu larinya nanti ke masalah pahala dalam sholat. Walaupun dia sholatnya sah, tapi dia kehilangan pahalanya. Makanya dalam sebuah riwayat ada disebutkan banyak orang yang sholat, justru sholatnya tidak bisa mencegah dia anil fahsyai wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Justru sholat yang dia lakukan lebih mendekatkan dia menjadi maksiat, tambah semangat maksiat. Sudah sholat kok dia tambah sering maksiat, berarti gak benar sholatnya ini. Nah, itu yang dimaksud ya. Masalah sahnya kita hukumi secara zahir tetap sah. Terus yang kedua tentang masalah sedekah jariyah yang tidak dipakai ya. Orang yang ya seperti hanya Quran yang tidak dipakai, tetap dia dapat sedekah, hanya saja tidak menjadi jariyahnya berhenti. Pahala jariyahnya berhenti ketika Quran itu tidak dipakai lagi, maka berhenti. Makanya orang itu harus pandai-pandai beramal, bagaimana caranya amal yang sedikit bisa mendapatkan pahala yang banyak. Itu pinter-pinternya. Makanya kalau memberikan mushaf jangan diberikan ke tukang jaga toko, nggak bakal dibaca. Masukkan ke pondok, masukkan ke masjid, itu insya Allah dibaca. Tapi kalau sedekah jariyah Quran ditaruh di wakaf di tengah-tengah apa, atau diberikan kepada toko ya, toko bangunan atau apa ya, gak dibaca. Terus yang ketiga datang masalah panjang umur ya. Perlu diketahui bahwasanya masalah umur ini termasuk di antara takdir Allah. Dan takdir Allah itu ada yang dinamakan dengan takdir mubram dan ghairu mubram. Bahwasanya umur itu oleh Allah Subhanahu wa taala ada, tidak terlepas dari ketentuan Allah. Tidak terlepas dari ketentuan Allah. Dan di antara ketentuan Allah bahwasanya orang itu panjang umur karena sebab, ada sebabnya. Dia berkah umurnya karena sebab bersedekah. Dia berkah umurnya karena membantu orang tua. Dia berkah umurnya karena membantu fakir miskin. Jadi sudah ada tertulis. Jadi seperti hanya kisah yang tadi itu sebenarnya itu sudah rangkaian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan gambaran bahwasanya dia telah ditakdirkan panjang umur karena sebab sedekah. Itu takdir Allah sudah. Allah memberikan gambaran seandainya dia tidak sedekah, mungkin dia, seandainya kan bahasanya begitu, seandainya dia tidak sedekah, dia umurnya pendek. Apakah terjadi? Tidak terjadi, karena Allah sudah menentukan orang itu ditakdirkan bahwasanya kalau dia itu bersedekah dia akan panjang umur. Dia sudah katakan ketentuan, dia bersedekah menyebabkan dia panjang umur. Jelas ya? Jadi panjang umur, berkah umur itu bisa didapat dari berbagai macam hal, banyak hal. Di antaranya tadi memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu dalam sebuah riwayat disebutkan bisa menghilangkan murka Allah, kemudian bisa menambah berkah dalam rezeki, menambah berkah dalam umur, menambah berkah kesehatan. Orang yang sakit bisa sembuh karena sebab sedekah. Jelas ya? Wallahu a'lam. Terus ini saya pertanyaan. Assalamualaikum, mohon penjelasannya bagaimana hukumnya. Ini sama ini. Imam Loklak tidak bisa membaca huruf ro, dan mohon penjelasannya perbedaan syirik dan kafir. Syirik dan kafir. Imam Loklak ya, Loklak tidak bisa mengucapkan huruf ro, disebut dengan ummi. Ya, ummi seseorang yang tidak bisa mengucapkan huruf ro, itu bisa disebut dengan huruf orang yang ummi. Jadi kalau tidak bisa, jadi lam umpamanya lah.
lam, maka sebaiknya tidak menjadi imam. Silotol lagi, silotol, dinas silot, umpamanya begitu kan. Dinas silotol, jangan jadi imam, diganti saja kalau memang mungkin. Tapi apakah di sholatnya dia sah? Sah. Yang menjadi masalah orang yang fasih bermakmum kepada orang yang tidak. Ini yang jadi masalah sebenarnya dalam berjamaah. Yang jadi permasalahan sah tidaknya berjamaah, di antara syarat sahnya berjamaah ya, Allah yakuna imamu ummiyan. Imamnya tidak boleh menjadi imam yang ummi. Artinya ada huruf-huruf yang memang tidak bisa dibaca dengan jelas. Ya tadi itu waladhdallin, waladdallin dan sebagainya. Itu diantara syarat sahnya berjamaah. Bagi kita bahas mazhab lain, kita bahas mazhab Syafi'i bahwasanya imamnya harus fasih untuk menjaga keabsahan salat berjamaah. Imamnya harus fasih. Tapi kalau imamnya enggak fasih, ganti makmumnya fasih, makmumnya yang jadi imam. Kecuali sama-sama umminya. Imamnya lokla, makmumnya juga lokla, ya sudah, ada pilihan lain, ya silahkan saja, sama-sama sah insyaallah gitu. Kalau sudah sama-sama lokla, tidak ada masalah ya. Jeruk makan jeruk namanya itu ya. Jadi imamnya lokla, makmumnya juga lokla, tidak ada masalah. Tapi kalau imamnya lokla, makmumnya fasih, tidak boleh. Makmumnya harus jadi imam. Jelas ya? Kalau orang Madura bermakmum pada orang Jawa gimana Kiai? Bukan masalah. Tidak, soalnya kalau imam orang Jawa itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedangkan makmumnya fasih orang Madura alhamdulillah gitu. Ya intinya kalau orang itu, kita nggak bahas masalah suku dan sebagainya ya. Intinya dalam masalah ummi, kalau imam itu sudah dikategorikan dalam keadaan ummi, dikatakan ummi dalam kitab itu ada di antara kategorinya, di antaranya tadi itu tidak bisa mengucapkan ro, kemudian kayak tadi itu dot diganti dengan dal dan sebagainya, itu sudah dikategorikan sebagai ummi. Maka sebaiknya seorang yang fasih jangan bermakmum kepada dirinya, kecuali sama-sama nggak fasih tadi itu. Ya sudah, ada pilihan lain. Cari yang lebih fasih bacaannya. Jelas ya? Siapa saja imamnya harus memperhatikan. Ini dalam kaitannya bukan masalah sah tidaknya sholat, tidak. Dia sholat sendiri sah. Sholat sendiri sah, tidak ada masalah. Sholat sama dia jadi makmum sah, tidak ada masalah. Orang yang lokla itu sholat sendiri tetap sah. Alhamdulillah tetap sah sholatnya. Kalau jadi imam ini yang jadi masalah. Ketika makmumnya fasih, jelas ya? Ini berkaitannya dengan syarat sahnya sholat berjamaah. Ya, bukan kaitannya syarat sahnya sholat, tidak. Bukan kaitannya dengan syarat sahnya sholat, tapi kaitannya dengan syarat sahnya sholat berjamaah. Jelas. Dan di antara syarat sahnya berjamaah adalah tidak boleh imamnya ummi ketika makmumnya adalah fasih. Makmum yang fasih bermakmum, atau seseorang yang fasih bermakmum kepada imam yang tidak fasih, itu tidak sah sholatnya. Makmumnya yang tidak sah jadi masalah. Makmumnya yang bermasalah nanti. Dia fasih. Nah. Terus di sini ya, perbedaan antara syirik dan kafir. Kata-kata kafir itu lebih umum. Kata-kata kafir itu lebih umum, syirik itu lebih khusus. Kafir ini bisa saja dia ahli kitab, bisa saja dia bukan ahli kitab. Makanya dalam Quran kan sudah ada penjelasan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi musyrikin itu adalah bagian dari orang-orang yang kafir. Ahli kitab termasuk juga bagian orang yang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru semuanya kafaru. Siapa kafaru itu? Ada kategori min ahlil kitab wal musyrikin. Musyrik adalah mereka yang menyembah selain Allah yang bukan ahli kitab. Jadi seperti hanya, mohon maaf, ini ada Buddha,
ada Hindu penyembah berhala, Konghucu dan sebagainya, semua agama-agama yang lain ini dikategorikan sebagai musyrik. Nasrani yang memiliki kitab suci yang dibawa oleh Nabi. Wallahu alam. Itu di Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah wasur lana